Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki tema ketiga dengan judul Benda di Sekitarku. Nah, teman-teman, bagaimana kisah tadi tentang perang Kondak? Masya Allah ya, betapa Allah selalu melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Nah, di kisah tadi disebutkan bahwa parit yang dibuat oleh Rasulullah dan para kaum muslimin memiliki panjang 5.000 hasta dan lebar 9 hasta. Teman-teman tahu tidak hasta itu sepanjang apa ya? Hasta adalah salah satu contoh dari satuan panjang yang tidak baku. Selain hasta, satuan tidak baku lainnya adalah jengkal, depa, dan langkah. Atau kadang tali juga bisa menjadi satuan tidak baku, teman-teman. Satuan tidak baku ini membantu kita saat tidak ada alat ukur yang baku. Misalnya ketika teman-teman tidak punya meteran tapi teman-teman ingin mengukur panjang benda, bisa menggunakan jengkal. Contohnya seperti kita mengukur meja ini nih menggunakan jengkal. Nah, kita hitung ya. Menggunakan jengkal 1, 2, 3, 4. Panjangnya 4 jengkal. Kita coba sekali lagi ya. 1, 2, 3, 4. Nah, panjang mejanya 4 jengkal. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, kalau satuan panjang yang baku apa aja teman-teman? Iya, ada meter, ada sentimeter, kilometer, dan lainnya seperti gambar tangga satuan berikut ini. Nah, untuk mengukur panjang dengan satuan baku dibutuhkan alat ukur teman-teman. Alat ukurnya macam-macam loh. Yuk kita lihat di sini. Ada penggaris yang biasa teman-teman pakai nih. Ada meteran. Nah, meteran juga ada bermacam-macam teman-teman. Yang warna kuning biasanya untuk mengukur kain. Nah, yang berwarna merah biasanya untuk pertukangan. Dan yang ada lingkarannya ini namanya meteran fiber. Biasanya untuk mengukur jalan atau bangunan. Ada juga jangka sorong untuk mengukur diameter benda. Biasanya ini untuk benda-benda kecil pada bidang industri. Dan yang terakhir ada micrometer skrup. Nah, ini yang memiliki fungsi hampir sama dengan jangka sorong, yaitu mengukur ketebalan serta diameter dari benda-benda kecil. Supaya teman-teman tidak lupa macam-macam alat ukur panjang, teman-teman kerjakan halaman 18 ya. Nah, tahukah teman-teman kalau satuan di masing-masing alat ukur itu berbeda? Misalnya pada penggaris satuannya cm, pada meteran satuannya meter, sedangkan pada jangka sorong dan micrometer skrup satuannya milimeter. Lalu bagaimana cara menghitung panjang jika satuannya berbeda? Disinilah kita memerlukan bantuan tangga satuan panjang, teman-teman. Jika teman-teman punya tali sepanjang 3.500 cm, maka berapa meterkah tali tersebut? Nah, teman-teman bisa lihat tangga satuannya. Dari sentimeter ke meter, berarti teman-teman harus menaiki 2 anak tangga. Tiap naik 1 anak tangga dibagi 10. Kalau naiknya 2 anak tangga, jadinya dibagi 100. Jadi, jika teman-teman punya tali 3.500 cm, sama dengan berapa meter? Caranya 3.500 dibagi 100 sama dengan 35. Jadinya tali 3.500 cm itu sama dengan 35 meter. Ingat ya, teman-teman, setiap naik 1 anak tangga dibagi 10. Supaya teman-teman lebih mengerti, yuk kita latihan di halaman 29.
Teman-teman masih ingat cerita perang Khandaq? Berapa jumlah pasukan kaum kafir musyrikin yang siap menyerang Rasulullah dan kaum muslimin? Iya, 10.000 tentara. Banyak ya. Tentara itu terdiri dari 4.000 tentara Quraisy, 6.000 orang Kalibah Katafan. Sedangkan Rasulullah dan pengikutnya hanya 3.000 orang. Nah, data tadi bisa kita buat dengan diagram batang agar lebih mudah melihatnya. Jadinya seperti ini teman-teman. Diagram batang adalah diagram yang menunjukkan bilangan atau kuantitas yang dinyatakan dalam bentuk persegi panjang atau persegi. Hal ini untuk memudahkan teman-teman melihat suatu data. Bagaimana cara membuat diagram batang? Pertama-tama, teman-teman siapkan dulu datanya dan dibuat di dalam tabel seperti ini. Dari contoh yang tadi, datanya adalah pasukan perang yang terdiri dari kaum muslimin 3.000, kaum Quraisy 4.000, dan kaum Ghatafan 6.000. Setelah itu, teman-teman buat 2 garis. 1 garis vertikal atau menurun untuk angka, dan 1 garis horizontal atau mendatar untuk kelompoknya, seperti ini. Jika sudah jadi garisnya, lalu teman-teman tulis angka pada garis vertikal sesuai dengan kebutuhan. Di sini Ustazah perlu angka ribuan sesuai jumlah pasukan perang. Jadinya seperti ini. Nah, untuk angkanya teman-teman bisa tulis secara berurutan dari 1 atau misalkan dari ribuan, atau bisa juga ditulis hanya kelipatannya saja. Seperti Ustazah di sini tuliskan kelipatannya saja, kelipatan 2000. Jadi Ustazah tulis 2000, 4000, dan 6000. Lalu di garis horizontal teman-teman bisa tuliskan kelompoknya. Ustazah di sini tuliskan kelompoknya ada muslimin, Quraisy, dan Ghatafan. Jadinya seperti ini teman-teman. Kalau sudah ada angka dan kelompoknya, kita tinggal buat batangnya sesuai data yang ada. Di sini kaum muslimin jumlahnya 3.000, maka Ustazah buat batangnya dengan garis di atas, garis atasnya di antara angka 2.000 dan 4.000. Selanjutnya untuk kaum Quraisy di angka 4.000 dan untuk Ghatafan di angka 6.000. Seperti itu teman-teman, mudah kan? Nah, sekarang silakan teman-teman coba membuat diagram batang di rumah ya. Lihat contohnya ada di halaman 38. Selamat mencoba.